فبأي آلاء ربكما تكذبان. Makanya mereka senang menghancurkan negara Islam itu. Al-Quran kita buka ya, supaya kita jujur, fair, objektif. Ibu sampaikan ayat ini kepada anak di rumah, kepada suami, kepada calon mantu. Surat 2 120. Ibu pakai mic ini, Bu. Tolong bacakan nanti ya. Terjemahan aja. Supaya kita sadar umat Islam jangan dibodohi sama Ahok laknatullah itu. Iya, terjemahan langsung. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya. Makanya di video Ahok itu akan mengkristenkan dari Sabang sampai Merauke. Ibu tonton sudah kan? Saya nggak heran, memang kerjaan kafir begitu. Ini informasi dari Allah, Bu. Satu, ada 3 informasi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Al-Quran, percaya syukur tidak percaya kufur, akan memurtadkan kita sampai mengikuti agama mereka. Murtad. Caranya bagaimana, Bu? Satu, lewat makanan. Kedua, lewat pendidikan. Yang ketiga, lewat jabatan. Yang keempat, lewat kesehatan. Yang kelima, lewat pendidikan. Mana? Oh ini ya. Bu lihat, masukkan ke sana. Ibu makannya di mana? Solaria? Yang punya siapa? Nasrani. Ibu makan di McD, KFC, yang punya siapa? Yahudi. Dulu tahun 70-an 80-an ibu sekolah di mana? St. Carlos. Betul? Sapereus. Sekarang kan sejak muncul Al-Azhar, Al-Ijhar segala macam, anak Islam beralih. Kalau dulu 75% sekolah itu anak-anak muslim. Kadang orang yang rajin Senin Kemis sholat tahajud, baca Quran, tapi belum tentu membela Islam. Banyak kan seperti itu. Banyak pejabat Senin Kemis rajin, sholat tahajud rajin, tapi belum tentu membela Islam. Yang kita butuhkan pejabat yang membela Islam, bukan keuntungan pribadi. Saya lebih butuh Pak pejabat, nggak perlu Senin Kemis, nggak ada sholat tahajudnya, tapi membela Islam ketika jadi pimpinan. Itu yang hebat. Bukan seperti kemarin, 2,3 juta datang ke istana, dia tinggalkan istana, menganggap Islam bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitu yang membakar masjid di Tolikara, dia sambut makan bersama. Ibu sakit nggak kemarin? Tersinggung nggak itu? Aneh kan, negara Islam terbesar di dunia, tapi masa bodoh ditinggalkan di sana. Ulama dibentak sama petugas. Luar biasa. Tunggu saja negeri ini, kalau terus-terusan Allah Islam dihina dan dilecehkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Allah biarkan hancur, diazab. Yang kedua apa, Bu? Jabatan. Begitu mereka nanti jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, mereka angkat itu yang seagama, Kristen. Buktinya mana? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Amerika. Ada nggak Pak di sana menteri Islam? Nggak ada kan? Indonesia, Islam terbesar di dunia, 5 menterinya Kristen. Itulah hebatnya Indonesia ini. Gampang kok mengujinya. Kok bisa begitu gitu loh. Maaf, hampir semua kepala negara yang terpilih belum memahami Islam, apalagi Al-Quran. Al-Quran hanya dimusabakohkan, belum dipahami dan diamalkan. Sepakat ya? Nah, yang kedua. Yang ketiga, kesehatan. Rumah sakit St. Carlos, apalagi Bu di Bandung, Baremaeus dan lain-lain. Makanya saya katakan haram kita berobat ke sana. Pertama, uang mengalir ke kas mereka. Yang kedua, ada salib patung Yesus, malaikat rahmat tidak masuk. Mentalkinkan pakai apa Ibu di bawah salib itu? Ya Pak ya, malaikat rahmat tidak masuk.
Uang masuk ke sana, agama kita kacau. Yang salah siapa? Umat Islam. Mereka nggak salah. Luar biasa saya lihat. Sementara ada oknum kiai malah membela beliau. ILC kemarin kan. Orang bilang buya, saya bilang buaya, betul? Buaya darat. Aneh kan Pak? Profesor, doktor. Ya? Orang Padang lagi. Masya Allah, luar biasa kan Indonesia ini. Risiko terburuk Bu, risiko terburuk hancur. Ya? Yang kedua, pesan dari Allah, langsung baca Bu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Terus apa kata Allah lagi? Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oh, ada jalan keluar, solusi. Hebat kan Al-Quran itu Bu. Jalan keluar. Di kalimat pertama diperkenalkan musuh dan memusuhi. Diperkenalkan orang yang membenci dan mengepung kita. Tapi Islam diberikan jalan keluar. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ibu tahu artinya? Sehebat apapun mereka bersatu, sebanyak apapun uang China, sekuat apapun pertahanan Amerika, kalau kita kembali kepada Al-Quran pasti dimenangkan. Karena qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Pasti yang benar, yang hak itu dimenangkan. Betul ya Pak? Karena Islam ini agama Allah. Contoh mana Pak? Rasulullah ketika perang Badar 300 melawan 1000 orang kafir, menang nggak Islam? Perang Khandaq Rasul 1000 orang, orang kafir Quraisy 10.000 orang, menang nggak Islam? Menang Pak. Teori mana yang bisa mengatakan 300 lawan 1000 menang 300? Teori mana yang bisa mengatakan 1000 menang melawan 10.000? Tapi dalam perjalanan sejarah Islam terjadi pada zaman Rasulullah. Akibat apa Bu? Komitmen kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, yakin kemenangan, dimenangkan. Kita negara mayoritas gubernurnya kafir, kenapa kalah? Tidak kompak. Coba lihat mereka Bu, di share-share dari grup mereka itu. Jangan takut, umat Islam betul banyak, tapi mereka lemah, pecah dan rapuh. Harusnya itu jadi motivasi buat kita untuk kompak dan bersatu, agar kita kuat dan menang. Kalau sampai kondisi seperti ini masih juga menang Ahok jadi gubernur, dua kemungkinan. Pertama, umat Islam budak. Kedua, kemungkinan kedua, KPU curang. Betul kan? Kalau sampai kondisi sudah seburuk ini masih juga menang dia, dua kemungkinan. Orang Islam yang memilih budak atau KPU-nya curang. Teori politik tidak mungkin dia menang. Orang sudah dimusuhi kok. Bangkit 2,3 juta. Nggak butuh banyak Pak, 51% kita sudah menang. Jakarta 85%, logikanya 24% orang Islam jadi setan pun kita masih menang. Logikanya begitu. Contoh seperti Medan, Islam 64%, Cina, Batak, Ambon, Flores, kafir, Manado bersatu di Medan memenangkan Effendi Simbolon. Tapi karena Islam bersatu menang Gatot. Wali kotanya juga begitu kemarin Pak. China Protestan sama dengan Ahok, melempar uang puluhan miliar ke masyarakat. Tapi umat Islam bersatu dan kompak. Ustadznya satu bahasa di masjid, ustadznya satu bahasa di majlis ta'lim. Menang Muslim, Melayu, Batak. Padahal presentasi Islam di Jakarta 20% lebih banyak di Medan. Di Medan 64, di sini 85. 21% Jakarta lebih banyak daripada di Medan. Tapi kenapa menang pemilihan gubernur dan wali kota? Karena kompak dan bersatu, kuat dan menang. Umat Islam di Indonesia tidak. Subhanallah. Nah, diberikan jalan keluar. Sedahsyat apapun mereka, kata Allah, kita akan dimenangkan. Yang ketiga, terus baca Bu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah langsung Bu, diponis kita. Yang pertama,
ada informasi siapa yang jahat menghancurkan kita. Yang kedua ada solusi. Yang ketiga maaf, ada sanksi. Kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, Ustadz sudah teriak, masih juga mengikuti pola pikir mereka, cara makan mereka, cara hidup mereka, cara pesta mereka, aku tidak akan menolong kamu lagi, kata Allah. Lepas tangan. Oleh sebab itu kita lihat, kemarin tidak tuntas dibahas itu, Bu. Masalah apa kemarin? Surat 5, 51 sampai 57. Kita tuntaskan dulu. Surat 5 ayat 51 sampai 57. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kenapa kita membela Al-Quran? Bukan nanti, Bu, surat 5 ayat 51. Kedua 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ibu lihat dulu, buka. Kenapa kita habis-habisan membela Al-Quran? Buka Al-Quran surat 6 115. Al-Quran surat 6 115. Udah, Bu? Baca 6 115. Dan setelah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Bu, coba lihat. Telah sempurna Al-Quran, firman Allah sempurna. Kalau ada merasa peraturan demokrasi lebih lengkap dari Al-Quran, dia fasik. Kalau ada merasa peraturan lebih banyak, lebih hebat dari Al-Quran, dia munafik. Seperti Profesor Doktor, tidak ditemukan katanya unsur penghinaan yang dilakukan oleh Ahok. Padahal dia sarjana agama, guru besar, mantan ketua PP. Setiap zaman itu ada munafik, Pak. Setiap munafik ada zamannya. Mungkin dia mewakili untuk tahun ini. Betul, sepakat enggak? Sepakat? The best of munafik in year. Munafik paling hebat untuk tahun ini. Habis-habisan dia membela. Mohon maaf kalau ada ponakannya di sini. Bu, apa yang sempurna tadi? Kenapa kita all out membela Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran firman Allah. Yang kedua, sempurna. Ketiga, pandangan hidup. Yang keempat, salah satu asbab kita masuk Islam dan masuk surga karena tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Pastikan, Bu. Makanya baca Al-Quran di pagi hari, baca Al-Quran di sore hari, karena fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengikuti kebenaran, tidak ada kekhawatiran di dalamnya dan mereka tidak bersedih hati. Itulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus, Bu, ayat itu, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah. Apa Al-Quran itu? Benar dan adil. Jadi kalau ada kiai mengatakan lebih bagus memilih pemimpin kafir tapi adil daripada orang muslim zolim, mungkinkah orang kafir adil? Adil itu hanya Al-Quran. Mungkinkah orang kafir mengikut Al-Quran? Mungkin gak, Bu? Mungkinkah orang kafir mengamalkan Al-Quran? Enggak mungkin. Jadi di mana ini otaknya sekiai ini? Aneh kan, Pak? Padahal yang adil dan benar itu hanya Al-Quran. Hukum yang benar itu hanya hukum Islam. Yang menguntung dunia akhirat hanya Al-Quran. Kok dikatakan orang kafir adil? Di mana otaknya kiai ini? Sepakat nggak dengan saya? Sepakat ya, Pak? Aneh kan Indonesia? Ini klarifikasi resmi dari Allah. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Karena Al-Quran sempurna, firman Allah. Yang kedua, tidak mungkin berubah dan diganti karena Al-Quran ada jaminan. Ibu lihat surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Perbedaan demokrasi dengan Islam.
Demokrasi hukumnya berubah, Islam hukumnya pasti. Kedua, demokrasi hukumnya bisa dipermainkan dan dibeli, hukum Islam tidak dibeli dan tidak membias. Contoh, orang yang mencuri potong tangan, siapapun orangnya wajib dipotong. Rasulullah mengatakan, seandainya anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Artinya hukum Islam itu tegas tapi objektif, menguntungkan dan menenangkan. Ibu lihat, maaf ya Bu, negara kita pakai hukum kafir atau hukum Islam? KUHP dari Belanda. Belanda itu Katolik, Katolik itu kafir, kafir itu neraka jahanam. Kok bisa orang yang berhijab ikhlas memakai hukum kafir? Kok bisa orang yang mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati memakai hukum Belanda? Aneh kan Indonesia? Waktu berjuang atas nama Allah, merdeka hukum kafir. Sama dengan Bapak bekerja di Pertamina, peraturan Telkom pasti dipecat. Pertamina dia energi, Telkom jasa komunikasi, berbeda Pak. Aneh kan? Bapak mobil BMW rusak dibawa ke bengkel Toyota, ditertawai. Punya uang banyak tapi kampungan. Lebih memalukan lagi, punya Toyota rusak dibawa ke bengkel Mercy. Sama dengan kita hari ini Bu. Mengaku Islam tapi hukumnya kafir. Mengaku beriman tapi Islam dilecehkan. Mengaku negara Islam, menghina Al-Quran malah dibela. Kenapa dia berani? Minoritas agama, minoritas suku. Karena ada yang melindungi. Betul? Gampang kok teorinya. Kalau tidak ada melindungi, tidak mungkin berani dia.